5, 4, 3, 2, 1. Selamat malam, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas analisis pelanggaran etika profesi manajemen pemasaran dan manajemen produksi pada PT Megasari Makmur dengan produk HIT. Adapun anggota kelompok dari kelompok 3 yaitu saya sendiri, lalu ada Kelly Aksanacu, Vini Wijaya, Catherine, Felicia Armstrong, Patricia Jordan Pin, Calvin Tan, dan juga Imelda. Adapun latar belakang masalah bermula pada tahun 1996. Obat nyamuk yang diproduksi oleh PT Megasari Makmur, yaitu obat nyamuk HIT, juga mengenalkan dirinya sebagai obat nyamuk yang murah dan lebih tangguh untuk kelasnya. Selain di Indonesia, HIT juga mengekspor produknya ke luar Indonesia. Obat anti nyamuk HIT yang diproduksi oleh PT Megasari Makmur dinyatakan ditarik dari peredaran karena penggunaan zat aktif propoxur dan diklorvos yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap manusia. Departemen Pertanian, dalam hal ini Komisi Pestisida, telah melakukan inspeksi di pabrik HIT dan menemukan penggunaan pestisida yang mengganggu kesehatan manusia seperti keracunan terhadap darah, gangguan syaraf, gangguan pernapasan, gangguan terhadap sel pada tubuh, kanker hati, dan kanker. Selanjutnya akan dibacakan oleh Imelda. Pengertian etika bisnis. Etika bisnis adalah aturan yang tak tertulis soal bagaimana cara menjalankan kegiatan bisnis dengan adil, serta sudah sesuai dengan hukum yang diberlakukan negara dan tidak pula tergantung pada kedudukan individu maupun perusahaan dalam masyarakat. Prinsip-prinsip etika bisnis menurut Sonny Keraf tahun 1998 ada 5 prinsip etika bisnis yang bisa dijadikan suatu pedoman perilaku dalam menjalankan praktik tersebut, antara lain yang pertama adalah prinsip otonomi, yang kedua prinsip kejujuran, yang ketiga prinsip keadilan, yang keempat prinsip saling untung, yang kelima prinsip integritas moral. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Kelly. Baik, terima kasih. Etika profesi manajemen. Pengertian etika profesi manajemen merupakan standar kelayakan pengelolaan organisasi yang memenuhi kriteria etika. Dunia pengelolaan bisnis umumnya dikenal sebagai etika manajemen. Pengertian etika profesi manajemen produksi. Etika adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salah. Sedangkan produksi adalah suatu kegiatan menambah nilai guna barang dengan menggunakan sumber daya yang ada. Jadi, etika produksi merupakan seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salahnya hal-hal yang dilakukan dalam proses produksi atau dalam proses penambahan nilai guna barang. Pengertian etika profesi manajemen pemasaran. Etika pemasaran adalah seperangkat nilai dan prinsip dan standar perilaku yang mengatur cara perusahaan dalam melakukan kegiatan pemasaran dan berinteraksi dengan pelanggan, pesaing, dan masyarakat secara umum. Etika pemasaran sangat penting untuk diperhatikan. Melalui etika tersebut, perusahaan dapat bersikap sesuai koridor etika bisnis dan meningkatkan loyalitas konsumen. Prinsip-prinsip etika profesi manajemen pemasaran ada 6, yaitu kejujuran, transparansi, tanggung jawab, sosial, perlindungan konsumen, penghormatan terhadap privasi pelanggan, yang terakhir adalah legalitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Catherine. Baik, terima kasih. Jadi kasus pada pelanggaran etika bisnis PT Megasari Makmur ini yaitu PT Megasari Makmur mengeluarkan produk obat anti nyamuk yang mengandung bahan berbahaya berupa zat aktif propoxur dan diklorvos yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap manusia. Tindakan perusahaan tersebut jelas melanggar etika bisnis karena menggunakan bahan berbahaya untuk menekan biaya produksi. Kelalaian yang dilakukan secara sengaja oleh perusahaan yaitu untuk mengejar keuntungan tanpa memperdulikan efek samping bagi konsumen. Departemen Pertanian Komisi Pestisida melakukan inspeksi di PT Megasari Makmur terkait isu produk HIT yang beredar di masyarakat. Hasil inspeksi menyatakan bahwa produk HIT yang diproduksi oleh PT Megasari Makmur positif mengandung zat aktif propoxur dan diklorvos yang dapat mengakibatkan gangguan saraf, pernafasan terhadap sel-sel tubuh, kanker hati, dan kanker lambung. Yang kedua, HIT yang promosinya sebagai obat nyamuk ampuh dan murah ternyata sangat berbahaya karena bukan hanya menggunakan propoxur, tetapi juga diklorvos atau zat turunan klorin yang sejak puluhan tahun dilarang penggunaannya di dunia. Obat anti nyamuk HIT yang dinyatakan berbahaya itu
ada jenis HIT 2,1A atau yang jenis semprot, dan HIT 17 liter atau yang cair isi ulang. Selain itu, Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan melaporkan PT Megasari Makmur ke Kepolisian Metropolitan Jakarta Raya pada tanggal 11 Juni 2006. Korbannya yaitu seorang pembantu rumah tangga yang mengalami pusing, mual, dan muntah akibat keracunan setelah menghirup udara yang baru saja disemprotkan obat nyamuk HIT. Akibat dari tindakan curang yang dilakukan oleh perusahaan, mengakibatkan produk HIT ditarik dari peredaran pasar. Namun, PT Megasari Makmur menyanggupi untuk mengajukan izin baru untuk memproduksi HIT aerosol baru yang telah disempurnakan tanpa mengandung zat aktif propoxur dan dichlorphos. Produk HIT aerosol yang diproduksi oleh PT Megasari Makmur telah lolos uji dan mendapat izin dari pemerintah untuk mengedarkan produk HIT aerosol ke masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Vini. Baik, terima kasih. Analisis kasus. Dari kasus di atas, terlihat PT Megasari Makmur berani untuk mengambil tindakan kecurangan untuk menekan biaya produksi produk. Untuk mendapat laba yang besar dan ongkos produksi yang minimal, mereka mengenyampingkan aspek kesehatan konsumen dan membiarkan penggunaan zat berbahaya dalam produknya. PT Megasari Makmur juga memberikan informasi yang tidak jelas, tidak benar, dan tidak jujur. PT Megasari Makmur mempromosikan HIT sebagai obat anti nyamuk ampuh dan murah, yang ternyata sangat berbahaya. Dalam kasus HIT, sengaja PT Megasari Makmur menambahkan zat aktif propoxur dan dichlorphos untuk membunuh serangga, padahal bila dilihat dari segi kesehatan manusia, zat tersebut apabila dihisap oleh saluran pernafasan dapat menimbulkan gangguan saraf, pernafasan, serta meningkatkan risiko kanker hati dan kanker lambung. Menunjukkan kelalaian yang serius dalam memastikan keamanan produk. Dari penjelasan di samping, terlihat bahwa perusahaan melakukan beberapa pelanggaran antara lain, yaitu yang pertama, pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip kejujuran, yang kedua, pelanggaran terhadap prinsip kejujuran etika profesi manajemen pemasaran, dan yang terakhir yaitu pelanggaran etika profesi manajemen produksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kelvin Tan. Menurut Undang-Undang Dasar PT Megasari Makmur melanggar beberapa pasal, yaitu Pasal 4 tentang hak konsumen, Ayat 1 hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian fisik dalam mengkonsumsi produknya. Zat propoxur dan dichlorphos yang telah ditambahkan pada obat nyamuk HIT tentunya mengancam nyawa konsumen. Ayat 3, hak atas informasi yang benar dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Dalam sidak tim Deptan telah ditemukan karyawan yang sedang menutup kemasan lama dengan stiker baru. PT Megasari tidak terbuka terhadap informasi produknya, bahkan cenderung melakukan penipuan terhadap produk yang dijualnya kepada konsumen. Pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha. Ayat 2 memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaannya. Hak atas informasi ini sangat penting karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen ini dapat merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitu yang dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai. Hak atas informasi yang benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk. Karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan atau sesuai kebutuhannya, serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk.
PT Megasari telah menyalahi aturan dengan menempelkan stiker dengan komposisi formula baru yang memenuhi persyaratan. Padahal isinya adalah formula lama. Hal tersebut dilakukan agar stok barang yang ada di gudang dapat lolos didistribusikan dan demi kelangsungan proses produksi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Felicia. Pasal 8 tentang larangan melanggar standar bahan baku. Ayat 1, pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepada Direktur Megasari Francisca F. Hermanto mengaku pihaknya masih memproduksi HIT 2,1A dan HIT 17L yang mengandung diklorfos sampai Mei 2006. Menunggu izin formula baru, Megasari masih produksi keduanya sampai Mei 2006. Ayat 4, pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat 1 dan 2 dilarang memperdagangkan barang dan atau jasa tersebut, serta wajib menariknya dari peredaran. PT Megasari tetap meluncurkan produk mereka, walaupun produk HIT tersebut tidak memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku bagi barang tersebut. Seharusnya, produk HIT tersebut sudah ditarik dari peredaran agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi mereka tetap menjualnya, walaupun sudah ada korban dari produknya. Pasal 19 tentang pengusaha yang harus ganti rugi atas tindakannya yang keliru. Ayat 1, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas tindakan pencemaran dan kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ayat 2, ganti rugi sebagaimana pada ayat 1 dapat berubah antara nilainya atau perawatan kesehatan dan pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan per-UU yang berlaku. Ayat 3, pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi. Menurut pasal tersebut, PT Megasari harus memberikan ganti rugi kepada konsumen karena telah merugikan para konsumen. Jika sebuah perusahaan ingin memproduksi sebuah produk, maka harus dengan teliti melihat produk tersebut, apakah aman dan tidak membahayakan penggunanya. Intinya, yang terpenting adalah bukan hanya harganya yang murah, tetapi kualitas serta kejujuran dari produknya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Imelda. Baik, terima kasih. Adanya penyelesaian masalah, pihak produsen yaitu PT Megasari Makmur bersedia menarik semua produk HIT yang telah dipasarkan dan mengajukan izin baru untuk memproduksi HIT aerosol baru dengan formula yang telah diperbaiki, bebas dari bahan kimia berbahaya. HIT aerosol baru kemudian berhasil melewati uji coba dan telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pada tanggal 8 September 2006. Departemen Pertanian menyatakan bahwa produk HIT aerosol baru dapat diproduksi dan digunakan untuk keperluan rumah tangga. Sementara itu, pada tanggal 22 September 2006, Departemen Kesehatan juga mengeluarkan izin yang menyetujui distribusi dan penjualan produk tersebut di seluruh Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Kelly. Baik, terima kasih. Kesimpulannya adalah pelanggaran etika bisnis itu bisa melemahkan energi saing hasil industri di pasar internasional. Apabila pengusaha Indonesia menganggap remeh ketika etika bisnis yang berlaku secara universal serta tidak mengikat itu, kecenderungan kian banyaknya pelanggaran etika bisnis membuat prihatin banyak pihak. Dedikasi etika bisnis dialami hendak bawa kerugian tidak saja buat warga, namun untuk tatanan ekonomi nasional. Disadari ataupun tidak, para pengusaha tidak mencermati etika bisnis hendak menghancurkan nama mereka sendiri serta negeri. Contoh kasus pelanggaran etika pada PT Megasari Makmur terkait produk obat nyamuk HIT mencerminkan serangkaian tindakan yang merugikan. Penggunaan bahan-bahan berbahaya seperti proposur dan diklorfos menghasilkan risiko serius terhadap kesehatan konsumen, mengekspos prioritas ekonomi perusahaan di atas keamanan masyarakat.
Pelanggaran tersebut, larangan penggunaan zat dan respon hukum dari pemerintah menyoroti kurangnya kepatuhan perusahaan terhadap regulasi. Meskipun produk HIT sempat ditarik dari peredaran, tindakan perusahaan untuk memperbaiki formula dan mendapatkan izin baru menunjukkan langkah-langkah perbaikan. Secara keseluruhan, kasus ini menunjukkan pentingnya etika dalam bisnis, kepatuhan terhadap regulasi, dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap konsumen dan masyarakat. Perusahaan perlu memprioritaskan keamanan dan kesehatan konsumen di atas keuntungan ekonomis, serta menjaga integritas dan reputasi mereka dalam jangka panjang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Patricia. Selanjutnya, terdapat beberapa saran dari kelompok kami untuk PT Megasari Makmur terkait permasalahan pelanggaran etika yang dihadapi ini. Yang pertama, transparansi dan keterbukaan. PT Megasari Makmur harus meningkatkan transparansi terkait bahan-bahan yang digunakan dalam produknya. Informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai kandungan produk akan meningkatkan kepercayaan konsumen dan memastikan keamanan produk. Yang kedua, riset dan pengembangan yang berkelanjutan. Perusahaan sebaiknya menginvestasikan lebih banyak dalam riset dan pengembangan untuk menemukan alternatif bahan yang aman dan efektif. Hal ini tidak hanya mendukung inovasi produk, tetapi juga mengurangi resiko terkait penggunaan bahan yang berbahaya. Yang ketiga, kepatuhan terhadap regulasi. Memastikan kepatuhan penuh terhadap peraturan dan larangan terkait penggunaan bahan kimia tertentu sangatlah penting. Hal ini tidak hanya akan menghindarkan perusahaan dari konsekuensi hukum, tetapi juga membangun citra yang positif. Yang keempat, tanggung jawab sosial perusahaan. Menegaskan tanggung jawab sosial perusahaan, khususnya dalam menjaga kesehatan konsumen adalah kunci utama. Program tanggung jawab sosial perusahaan yang terintegrasi dengan baik dapat meningkatkan reputasi perusahaan di mata masyarakat. Yang kelima, komitmen terhadap keamanan produk. Membangun komitmen yang kuat terhadap keamanan produk harus menjadi prioritas utama perusahaan. Hal ini mencakup pengawasan ketat selama produksi, pengujian berkala, dan peninjauan rutin terhadap bahan yang digunakan. Keenam, keterlibatan dengan pihak eksternal. Bermitra dengan lembaga independen atau ahli di bidang kesehatan dan lingkungan dapat membantu perusahaan untuk memantau dan mengevaluasi dampak dari produk mereka. Hal ini dapat memberikan perspektif luar yang objektif terkait keamanan dan keberlanjutan dari produk. Yang ketujuh, pendidikan dan informasi. Memberikan edukasi kepada konsumen mengenai produk dan potensial dampak kesehatan yang dapat ditimbulkan akan meningkatkan kesadaran konsumen terhadap produk tersebut. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye pemasaran yang jujur dan juga informatif. Dan yang terakhir, peningkatan responsif terhadap kejadian krisis. Mempersiapkan dan meningkatkan respon terhadap kejadian krisis merupakan langkah yang penting. Dengan menetapkan prosedur dan tim respon krisis dapat membantu meredakan dampak negatif dan memulihkan reputasi perusahaan. Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan dapat membantu PT Megasari Makmur untuk memperbaiki citra dan memastikan keamanan produknya, sehingga perusahaan dapat membangun kepercayaan kembali di antara konsumen dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, diharapkan juga agar kasus pelanggaran etika bisnis seperti ini tidak terulang kembali di masa depan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wesley. Sekian hasil video dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan juga kata-kata yang salah, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.